mungkin dalam waktu dekat ini akan ada pemindahan makam Pak Haji? Kalau bertanya ke saya soal itu, saya tidak ada percaya sama sekali. Namun ke kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan. Karena bagi seseorang yang masih ada rasa, ya bagi kita ya ada rasa di dalam hati perasaan untuk memisahkan orang yang sudah meninggal itu berat itu. Beban akan lama terpikul oleh kalau saya melakukan akan lama beban itu terpikul oleh saya. Jadi saya masih meragukan hal itu. Masih meragukan. Namun demikian kan nggak tahu kita ya pikiran orang. Nah, pikiran orang. Jadi saya beranggapan ya seperti itu. Artinya kalau ada rasa perasaan di kita, di saya, kalau diumpamakan di diri saya tidak akan mampu memisahkan seorang anak saya dengan menantu saya. Itu kalau di saya. Tapi di orang lain, ya Allah alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Sempat ada pembicaraan nggak dari pihak Pak Dodi atau kuasa hukumnya gitu dengan niatan ini ke Pak Haji? Nggak ada pembicaraan daripada dari kuasa hukum sana ke saya, ke pengacara ke kuasa hukum saya nggak ada. Pak Haji, kabarnya setelah 100 hari nanti Pak Dodi sendiri akan benar-benar memindahkan makamnya Pak Nes sendiri, Pak. Ya bagi kita telah tadi saya sempat ketemu juga dengan pengacara saya tadi, makanya saya agak lama pulang ya. Kami membicarakan begini aja, kalau seandainya memang itu sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku, ya kami tentu tidak bisa berbuat banyak. Tapi andai kata tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, kami akan berusaha bertahan sampai dimanapun. Apa yang akan dilakukan? Ya bertahan bagaimana caranya agar itu tidak terjadi dibongkar. Tapi kalau sesuai hukum yang berlaku, arti norma-norma agama segala macam, ya kami tidak akan melawan aturan hukum yang berlaku. Pak Haji, apa yang Pak Haji tahu? Saya kan udah konfirmasi nih, katanya sebelum 3 tahun nggak boleh nih Pak Haji. Apa yang Pak Haji? Gimana nih Pak Haji rasanya? Nah, iya makanya justru karena itu kalau memang 3 tahun boleh kan berarti dia menabrak rambu-rambu hukum, ya kami akan bertahan. Saya akan berupaya bertahan. Karena berarti dia akan menabrak hukum juga kan. Tentu kami akan menabrak hukum juga. Jadi istilahnya kalau seandainya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, kami akan bertahan. Tapi kalau seandainya sesuai dengan hukum yang berlaku, ya kami mau berbuat apa kan? Itu pesan dari lawyer saya, dari Pak Sandi tadi, Pak Sandi dan Pak tadi. Tadi soal pemindahan makam belum ada komunikasi nih dengan Pak Dodi? Belum. Tapi dari pihak Pak Dodi sendiri katanya sudah menyiapkan berkas-berkasnya Pak Haji. Tinggal satu langkah lagi gitu. Ya gimana? Saya nggak tahu itu. Itu kan harus ditanyakan kepada mereka. Cuma bagi kami kalau seandainya sesuai hukum berlaku, ya kami baru bisa berbuat banyak. Kalau nggak sesuai dengan hukum berlaku, tentu kami akan mencoba bertahan sekuat-kuatnya. Berarti tadi hasilnya apa Pak Faisal bertemu dengan lawyer, apa aja poin-poinnya? Ya itulah hasil pembicaraan tadi. Kalau memang sesuai hukum berlaku, sesuai dengan norma-norma agama, dan kami tidak bisa untuk bertahan, ya silakan. Tapi kalau menabrak rambu-rambu hukum, ya kami tentu akan menabrak juga rambu-rambu hukum untuk mempertahankannya. Itu aja. Dan itu dari lawyer, dari Pak Sandi dari tadi, pemilik Pak wakaf. Wakaf Pak Haji udah bicara dengan pemilik wakaf lahan Malaka. Ya kalau sesuai, ya orang makam juga tentu dia tahu dengan hukum aturan mainnya, tentu tahu dia ya. Hukum-hukum yang ada di DKI lah untuk hukum pemakaman kan ada petunjuknya. Bagaimana cara memindahkan makam, berapa lamanya sudah bisa dipindahkan, kan ada aturan. Jadi saya rasa aturan itu enggak gampang ditabrak. Tapi sungguh pun demikian kita kan nggak tahu persis ya. Berita yang beredar katanya udah mempersiapkan nih Pak Haji untuk makam, tapi tadi saya konfirmasi ke TPU Bifak, tapi pihak sana belum menerima sekali berkas-berkasnya Pak Haji. Iya makanya kan itulah kadang-kadang saya jadi jadi ketawa sendiri jadinya. Kenapa ketawa sendiri? Saya sebenarnya udah sehari ini kan sebenarnya itu bertanya juga saya ke kiri kanan, makanya saya menghabisin waktu tadi gue bicara gimana nih Bang, kan gitu. Ya, ujung-ujung kesimpulannya kami seperti itu. Pengacara saya tadi bilang, Pak Bang Sandi bilang, ya kalau tidak menabrak rambu-rambu hukum sesuai yang hukum yang berlaku, kembali ke situ ya kita bagaimana monggo. Tapi kalau tidak dia menabrak hukum, ya kita menabrak hukum juga katanya. Itu aja. Ya Pak Haji, berarti dalam arti ini bertahan ini maksudnya bisa jadi akan terjadi hukum juga nanti Pak Haji? Ya menabrak, bukan. Artinya kita coba ya umpamanya solusi-solusi lain lah ya dengan pihak orang pemakam dengan makam. Kita main langgar hukum itu enggak, artinya mungkin cara-caranya itu ya kita halangin lah kan, kita halangin lah.
Pak Haji, berarti kalau misalnya dari pihak yang satu secara memaksa untuk memindahkan makam itu termasuk pencurian makam ya Pak Haji? Otomatis melanggar hukum. Otomatis melanggar hukum. Kalau menurut saya, makanya kita caranya tentu kita mengadu, tentu kita melapor. Kan begitu hukumnya. Pak Haji, soal uang asuransi dari Vanessa Angel katanya udah cair nih Pak Haji. Udah ada komunikasi nggak dengan pihak Dodi? Katanya udah mau diserahkan untuk jalan nih Pak Haji. Iya. Udah habis kali. Kapan baru diserahkan saya? Kalau diserahkan alhamdulillah bagi saya tuh. Tapi malah saya lain lagi beritanya saya dapatkan gitu, saya baca-baca. Ada penyerahannya tapi untuk sekian waktu kan kita saya bingung juga saya. Jadi untuk asuransi belum ada komunikasi nih Pak Nggak Haji ada. dari juta itu? Enggak ada. Yuk, update ya. Soal 100 hari nih Pak Haji, sudah makin dekat nih. 100 hari. April 100 hari. Persiapan Ada seperti apa nih rencananya Pak Haji? Iya, Iya, persiapan. 100 hari kemarin kan saya berencana mau besar-besarannya. Tapi namun kan tahun kan tahu Omikron sekarang kan bangkit banget ya. Banyak sekarang sakit. Ini keluarga mbak saya kena di rumah udah kena 3 orang. Alhamdulillah segala sehingga kami isolasi terus, kami bisa terus. Jadi di kamar terus. Jadi udah 3 orang kena nih di rumah. Ya kenanya tapi alhamdulillah ya cuman berapa ya 4 hari 5 hari hilang. Ada lagi kemarin mbaknya udah hilang lagi. Jadi sepertinya sekarang memang harus kita harus jadi sekarang bukan apa-apa ya. Jadi acara 100 hari yang saya rancang kemarin untuk mengumpulkan banyak orang. Akhirnya kami berkesimpulan mungkin acaranya keluarga kecil atau keluarga besar lah sekitar 50 atau lebih sedikit lah. Kapan itu Pak Haji rencananya? Tanggal 12. 12 bulan ini. Ya, 12 bulan ini. Ya, paling berapa hari? Sabtu malam. Ya. Sabtu malam. Di rumahnya Apa pihak Iya, sana? di sini kita tetap di sini kita adakan karena Udah mengundang pihak sana nggak belum Pak Haji? enggak, saya enggak ngundang lagi kemana sih kamu? Saya udah enggak lagi, saya mau jalan sendiri aja lah saya lagi. Katanya biasanya ingin bergabung Pak Haji untuk 100 hari. Biasa. Kenapa baru tiba-tiba aja berubah pikir? Biasanya enggak ada acara sendiri kok sekarang bergabung. Nah. Kalau mau bergabung bisa nggak Pak Haji? Ya kalau dia mau bergabung, saya sih Kolab mana ya saya ya? Kolab. Rasanya agak barat, agak barat. Saya ini kan sudah diapain ya? Rasis. Balik lagi ke belakang ngomongnya kan saya ya kalian bisa tahu ya saya udah terlalu banyak di apa ya? Dizolim ya itu baru mantap dizolim saya difitnah jadi tentu kalau jatuhnya di saya membegitukan orang tentu berat muka saya untuk bertemu dengan orang. Jadi mudah-mudahan juga hukumnya berbalik. Itu aja lah. Sebentar lagi kan Bibi ulang tahun nih Pak Haji. Iya. Gimana nih Pak Haji? Sebenarnya kemarin rencana tanggal 26 Februari rumah itu mau dinaikin ini. Rumah yang Demetis tanggal 26 Februari. Ternyata nggak kejar tukang. Jadi tanggal 26 Februari saya mau berdoa di rumah yang Februari. Ternyata sekarang sudah tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya. Takutnya rumah itu nggak kejar 2 minggu lagi. Kalau kejar rumah selesai rumah itu 2 minggu lagi, tanggal 26 Februari saya akan merayakan apa ya? Ulang tahunnya si almarhum di situ. Pak Haji, kabarnya Pak Dodi sekarang masih tetap berjuang untuk mendapatkan hak juga. Pak Haji sendiri menanggapi gimana Pak Haji? Ya kalau sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya sesuai dengan norma aturan main, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya tentu itu hak ya. Yang penting kita berjalan sesuai dengan ya koridor-koridor hukum yang berlaku. Saya itu kan wajar. Persidangannya sendiri seperti apa nanti? Hari Rabu kita sidang itu sidang menghadirkan saksi-saksi. Oh langsung secara langsung di pengadilan. Langsung di pengadilan. Langsung di tanggal bukan hari Rabu. Oh, oke Rabu. Pak Haji udah saksi dari Pak Haji atau seperti apa nanti? Iya, saksi dari saya. Siapa yang sudah di? Udah ada orang. Banyak sih yang ingin jadi saksi tapi kita Berapa orang Pak Haji? kita lihat kebutuhan dari pihak pengadilan. Tapi minimal 2 orang katanya. Jadi kita berapa orang mau tadi kita lihat. Sekarang kan hari Senin, besok Selasa, Rabu. Insyaallah. Apakah Pak Haji menjadi saksi juga Pak Haji? Enggak, kita enggak ingin mengganggu lah kegiatan daripada anak-anak yang jalan dari yang lebih dewasa.
Haji, soal Puji nih Pak Haji, ada kekhawatiran nggak sih Pak Haji, Puji sering kerja bareng dengan Rick nih Pak Haji ke luar kota nih Pak Haji, ada kekhawatiran sendiri nggak sih Pak Haji? Maaf nih Pak Haji. Dia saya sih untuk saat sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, oleh saudara, oleh udah-udahnya ke saya, ya masih percaya, masih percaya. Menurut Pak Haji nih sosok Tarik sendiri seperti apa sih Pak Haji? Ya tentu story, tentu pertama orang baik, yang kedua karena dia sudah dikenal juga di publik, saya yakin dan percaya tentu dia orang yang dapat kita percaya. Laki-laki bertanggung jawab Pak Haji. Laki-laki bertanggung jawab. Tapi Puji sempat pernah membawa Tarik nggak? Apa Sering mengenalkan? datang belum Pak Haji ke rumah, dikenalin gitu. Iya, sering dia datang kabarnya, cuman ketemu saya sekali. Kebetulan saya dia pulang saya tak ada. Pak, soal mamah yang terjun ke YouTube nih Pak Haji, omahnya yang udah di YouTube nih Pak Haji. Ya sebelum udah turun ke YouTube, ya apa ya, itu kan karena support dari kawan-kawan almarhum juga, support dari anak-anak dan dukungan dari semua lingkungan ya. Kan kebetulan Oma kan bisa memasak juga, ya makanya dicoba-coba kan ya. Karena kenapa? Karena sepertinya kami ini gara-gara wartawan nih, kami udah terseret, kadang-kadang udah seperti selebritis juga saya jadinya kayak gitu. Ini kayak gini seperti ini. Udah jam berapa nih kalian tunggu, saya kasihan sebenarnya. Tapi semuanya saya ucapkan terima kasih. Ibu maaf. Haji, ini kan Tarik Puji kan punya fans sendiri ya, namanya Tofu ya kan. Sudah banyak banget yang suka nih. Itu pendapatnya gimana? Nah, maksudnya banyak yang suka Mendukung. Punya fans namanya Tofu, Tarik Puji. Iya, saya sendiri sih banyaknya pendukung. Saya berterima kasih sekali kepada orang-orang yang mendukung dan yang ngefans kepada anak saya. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan kepercayaan dan pandangan positif daripada masyarakat dan para netizen itu tidak disia-siakan oleh anak saya. Insya Allah sejauh ini saya akan coba mengarahkan dan mendidiknya. Namun demikian, ya namanya tak ada gading yang tak letak. Kalau tak letak bukanlah gading. Nama manusia bersifat khilaf. Jadi kalau ada salah itu tentu saya minta maaf. Tapi saya akan tetap menjaga. Selain fans Pak Haji kan ada juga komentar dari netizen gitu. Dari awal kan Puji bilang katanya mau ngejaga Gala, merawat Gala, tapi sekarang lebih sibuk endorse konten segala macam. Itu nanggapinya sebagai ayah gimana Pak Haji? Iya, begini. Sekarang kan dulu omanya kan saya bawa ke pasar, artinya punya toko di Tanah Abang kan. Jadi semenjak Puji ini sibuk, karena juga kuliahnya sudah saya cutikan, maka omanya sekarang kan di rumah. Omanya sekarang dari pagi sampai sore omanya tidak kemana-mana lagi sekarang di rumah. Jadi memang dia sendiri yang sudah punya anak sekarang. Jadi Puji udah bebas. Jadi kalau Puji di rumah juga ngurus terlalu ramai lah. Mbaknya kan ada dua. Jadi sekarang tempat usaha Oma sekarang sudah saya serahkan ke orang lain, sudah dipegang oleh orang lain. Omanya di rumah sekarang. Jadi tidak ada kekhawatiran kepada Puji. Gala sendiri nggak rewel ya Pak Haji, karena kan Puji sering-sering ninggalin gitu. Oh sekarang sama omanya lebih nempel lagi deh, lebih nempel banget ya sekarang. Sebentar aja ditinggal oleh omanya dia rewel sekarang. Sangat nempel sekali. Makanya saya sekarang biasanya berdua-dua jalan. Sekarang udah sendiri-sendiri aja saya jalan. Jadi sekarang Gala lebih banyak di rumah Pak Haji yang sana ya Pak Haji ya? Ya, kita kan udah pindah ke sana. Karena permasalahannya di sini juga masuk. Saya kadang-kadang dicurigai memanfaatkan. Jadi saya agak kecewa juga. Memanfaatkan lagi ya, padahal rumah masih tinggal berapa. Makanya saya pindah, saya bawa ke sana. Oke. Maaf nih Pak Haji, terkait dengan kemarin ada salah satu media yang menyebutkan Pak Haji memasang tarif itu seperti apa sih Pak Haji? Ya itulah saya kadang-kadang sangat kecewa ya, seperti inilah ya, kalian sendiri kan sudah saya kalau janji paling telat saya datang. Namun untuk saya meminta uang itu ya selama ini belum pernah saya minta uang. Memang saya agak kecewa. Namun
tentu ada penyebab. Penyebabnya rupanya salah miskomunikasi dengan dengan admin saya. Nah, setelah saya tanya-tanya kenapa, jadi dia pikir seperti acara-acara talk show atau apa segala macam. Saya pikir seperti itu Pak. Ya oke lah, karena ada kesalahpahaman ya udahlah, saya juga nggak terlalu memperpanjang lah persoalan. Oke. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Saya juga mohon maaf. Terima kasih Pak Haji, udah luangin waktunya nih Pak Haji. Enggak apa-apa. Saya kejar-kejaran nyasar lagi saya jalan dulu. Lagi ngambil stok shoot kok. Sama Gala sama Uma juga kan? Iya, masak-masak. Stok shoot. Apa? Oh, geseran dikit po, stok shoot po. Ini wartawan dia Pak. Sebentar. Iya.